Pernah nggak sih kamu dengar celetukan seperti, laki-laki kok nangis, cengeng banget, atau perempuan itu kodratnya di dapur? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan biologi, loh, tapi lebih ke sesuatu yang disebut gender. Di video kali ini, kita akan menyelami dunia sosiologi gender untuk menjawab pertanyaan mendasar, apa bedanya seks dan gender? Bagaimana gender terbentuk, dan apa itu maskulinitas serta femininitas? Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, mari kita luruskan dulu. Seks dan gender itu dua hal yang berbeda. Seks adalah tentang biologi. Ini adalah kategori yang diberikan saat kita lahir berdasarkan karakteristik fisik tubuh kita. Simpelnya, ini tentang perangkat keras, hardware, kita. Aspek seks meliputi alat kelamin, kromosom, XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki, dan hormon. Sifatnya universal dan merupakan kodrat biologis. Nah, kalau gender itu beda cerita. Gender adalah konstruksi sosial. Ini adalah peran, perilaku, dan harapan yang diciptakan dan dilekatkan oleh masyarakat pada individu berdasarkan seks biologis mereka. Kalau seks tadi adalah hardware, maka gender itu software-nya, program yang diinstal oleh lingkungan kita. Aspek gender meliputi bagaimana kita diharapkan untuk berpakaian, bersikap, berpikir, dan merasa. Sifatnya tidak universal. Apa yang dianggap maskulin atau feminin bisa sangat berbeda di setiap budaya dan bisa berubah seiring waktu. Keluarga, ini adalah agen pertama dan utama. Sejak kecil, kita sering diberi perlakuan berbeda. Misalnya, mainan untuk anak laki-laki itu mobil-mobilan dan robot, sementara untuk anak perempuan itu boneka dan masak-masakan. Warna biru untuk laki-laki, merah muda untuk perempuan. Kotak maskulinitas, the man box, isinya adalah harapan bahwa laki-laki harus kuat dan tegar, rasional dan tidak emosional, terutama tidak boleh menangis, dominan dan menjadi pemimpin. Agresif dan kompetitif, penyedia nafkah utama. Kotak femininitas, the woman box, sementara itu, perempuan diharapkan untuk lembut dan penurut, emosional dan penuh perasaan, pengasuh, nurturing, fokus pada penampilan fisik, pasif dan bergantung. Jadi, apa dampaknya? Kotak gender ini menciptakan stereotip yang membatasi potensi kita. Perempuan dianggap tidak cocok jadi pemimpin karena dinilai terlalu emosional, dan laki-laki yang menunjukkan sisi lembutnya dianggap lemah. Inilah akar dari banyak ketidaksetaraan gender. Memahami perbedaan antara seks dan gender itu sangat penting. Seks adalah pemberian biologis, tetapi peran gender, maskulinitas, dan femininitas adalah hasil kesepakatan sosial yang bisa kita ubah. Karena gender, maskulinitas, dan femininitas adalah ciptaan masyarakat, itu artinya, kita, sebagai bagian dari masyarakat, punya kekuatan untuk membentuknya kembali. Memahami perbedaan seks dan gender bukan hanya sekadar teori sosiologi yang harus dihafal. Ini adalah sebuah undangan untuk kita semua agar lebih berani untuk berpikir dan hidup di luar kotak itu. Undangan untuk menghargai laki-laki yang menunjukkan sisi lembutnya, dan merayakan perempuan yang berani memimpin. Undangan untuk berhenti menghakimi pilihan orang lain yang mungkin berbeda dari standar yang ada. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukanlah menjadi laki-laki atau perempuan yang sempurna menurut definisi masyarakat. Tujuannya adalah menjadi manusia yang utuh. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita membongkar seks dan gender hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membuka percakapan baru, baik di ruang kelas, di tongkrongan, maupun di dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, jangan pernah takut untuk menjadi versi dirimu yang paling otentik.